Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Evogansa. Malam ini saya akan membahas beberapa pertanyaan dan problem dari teman-teman Evogansa yang request gimana sih Bang cara merubah KLU yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi tips ini bukan merubah mengada-ngada KLU dari yang tidak mendapat inisiatif kemudian jadi mendapat, bukan seperti itu. Jadi merubah KLU ini dalam konteks bahwa di lapangan sudah sesuai dengan kondisi usaha. Cuma ketika beberapa sebab ya, ketika salah menuliskan kode KLU dalam laporan SPT tahun 2018, kemudian salah eh, ketika daftar itu tidak sesuai dengan yang dituliskan, dan berbagai macam permasalahan lah ya, mungkin intinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, teman-teman, itu pertanyaan adalah apakah masih berhak untuk mendapatkan insentif tersebut? Jawabannya adalah tetap berhak sepanjang memang sebenarnya keadaannya sesuai gitu. Kita ketahui bahwa syarat untuk mendapatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ini adalah satu, memiliki KLU yang sesuai ya kan dalam list PMK 44 tahun 2020, kemudian memiliki terdaftar sebagai pengusaha KIT, kemudian izin untuk tujuan dan ekspor ya. Kemudian untuk pengusaha yang berada di kawasan berikat, nah itu dapat memanfaatkan insentif ini teman-teman. Jadi kalau misalkan karena kesalahan sistem tiba-tiba teman-teman daftar tapi nggak bisa, tapi ternyata keadaan sebenarnya teman-teman seharusnya mendapatkan, perusahaan teman-teman dan karyawannya mendapatkan insentif PP21, itu dapat melakukan pembetulan atau perubahan KLU tersebut untuk menjadi supaya mendapatkan insentif. Nah, caranya gimana sih? Nah, teman-teman harus tahu dulu nih. Di ya seperti ini ya, biasa saya buka langsung ada ketentuannya di SE 29 tahun 2020 tentang menjelaskan PMK 44 di poin 9 nih. Poin 9 langsung aja. Jadi teman-teman, ini intinya ini ya, harus tahu bahwa insentif untuk yang 21 PPh2 impor pasal 25, pokoknya kecuali yang insentif UMKM ya. Teman-teman harus tahu bahwa basis atau whitelist yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu adalah ini ya teman-teman ya, bagi pemberi kerja yang telah memiliki SPT tahun kewajiban tahun 2018. Artinya apa? Berarti untuk wajib pajak yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, di Master File Direktorat Pajak yang sebelum tahun 2018 berarti kan, sehingga udah punya SP tahun 2018. Nah, itu KLU yang digunakan nih di sistem KSWP itu ya, yang mengajukan sistem DJP itu adalah yang digunakan ini teman-teman. Jadi basisnya SPT tahunan wajib pajak. Jadi di SPT tahunan wajib pajak itu KLU-nya apa sih gitu untuk yang terdaftar sebelum tahun 2018. Nah, yang basis menggunakannya adalah yang tahun 2018. Atau SPT tahunan pembetulan nih. Jadi kalau misalkan salah atau 2018 dilakukan pembetulan, itu 2018 misalkan dilakukan pembetulan, itu dasarnya 2018 dilakukan pembetulan baik sebelum maupun sesudah tanggal terbitnya atau berlakunya PMK 44. Jadi basisnya adalah, kita harus tahu dulu bahwa basisnya adalah SPT tahunan tahun 2018. Loh, kenapa sih nggak master file? Saya nggak tahu ya jawabannya kenapa, tapi yang jelas dari tahun 2018. Nah ini kemudian yang poin B, bagi pekerja yang baru bagi pemberi kerja, sorry, bagi pemberi kerja dan atau wajib pajak yang baru terdaftar tahun 2018. Jadi kalau misalnya perusahaan teman-teman baru daftar nih setelah tahun 2016, artinya baru terdaftar 2019, baru didaftarkan, artinya baru terdaftar tahun 2020 seperti saat ini, yang digunakan apa? Kan belum ada kewajiban menyampaikan SPT 2018. Nah, berarti yang digunakannya adalah, oh iya, satu lagi, atau bagi instansi pemerintah. Karena jangan salah, instansi pemerintah juga boleh loh memanfaatkan insentif PPh 21 ini, tentunya bagi eh, ASN atau istilahnya bukan ASN yang telah mendapatkan tunjangan pajak dari negara, tapi bagi yang instansi pemerintah yang punya pegawai-pegawai non ASN, atau bisa pun ASN tapi gajinya belum ditanggung negara, tapi rata-rata sih sudah ditanggung negara ya. Kecuali mungkin di destinasi tertentu seperti rumah sakit ya, mungkin banyak juga yang instansi pemerintah tapi
pegawainya bukan berstatus ASN atau PNS gitu ya. Nah ini kalau untuk berarti gini, kalau untuk yang pemberi kerja yang baru terdaftar setelah tahun 2018, 19, 20 atau bagi pemerintah itu dalam sistem pengajuan ya pasti menggunakan master file. Master file ya kita ketahui adalah master file di Direktorat Jenderal Pajak adalah istilahnya yang sesuai pada saat kita daftar gitu sebagai apa gitu kan. Beda dengan ini kan SPT, kalau yang sudah terdaftar sebelum tahun dan dasarnya SPT. Nah, kemudian dalam hal tidak terjadi kesesuaian, nah dalam hal tidak termasuk kode KLU lampiran PMK, padahal KLU sebenarnya termasuk dalam lampiran tersebut. Jadi ternyata nggak sesuai nih gitu. Perusahaan saya sebenarnya nggak sesuai gitu. Cuma gara-gara salah ini tidak menuliskan kode KLU dengan benar di SPT tahunan pajak atau belum melakukan pelaporan, jangan belum lapor nih SPT tahunan atau salah mencantumkan di SPT-nya. Jadi tidak menuliskan, salah mencantumkan atau belum melaporkan ya, mungkin yang masih manual nih ya. Pemberi kerja wajib pajak dapat. Nah, jadi dapat melakukan pembetulan gitu. Masih boleh nih gitu. Bukan berarti oh, kita tidak mendapatnya terus pasrah gitu kan. Maksudnya ya nggak bisa nih gitu kan. Di sistem DJP-nya gagal terus Bang gitu, nggak bisa gitu. Ya, yang penting kita di kondisi sebenarnya bahwa seharusnya mendapat nih gitu. Artinya perusahaan kita nih seharusnya masuk dalam daftar KLU tersebut, cuma error. Nah, ya kita lakukan pembetulan gitu. Pembetulan gimana caranya ini? Dapat melalui, nah ini caranya adalah penyampaian SPT tahun pajak 2018 yang berstatus normal. Ini untuk yang tentunya untuk yang terdaftar sebelum ini ya, yang terdaftar sebelum tahun 2018 sepanjang SPT tahunan 2018. Jadi lakukan aja pembetulan SPT tahun 2018 caranya ya, cara pembetulannya sepanjang belum dilakukan pemeriksaan gitu. Tetap sih walaupun teman-teman udah melakukan pembetulan tetap harus menghubungi AR dari KPP di mana teman-teman terdaftar, karena AR tersebut nanti akan membantu teman-teman untuk membuatkan semacam apa ya, penerusan kepada layanan sistem di kantor pusatnya gitu, sehingga KLU yang tadi, karena gini ternyata itu tidak otomatis teman-teman, walaupun teman-teman sudah menyampaikan pembetulan SP tahun 2018 tetap harus menghubungi AR-nya. Bukan berarti udah dibetulin submit gitu langsung berubah KLU-nya, ternyata enggak, harus menghubungi, jangan lupa untuk menghubungi AR yang membawahi teman-teman atau untuk membantu meneruskan kepada kantor pusat pajak untuk supaya diupdate gitu ya. Jadi jangan lupa ya, walaupun sudah mengajukan. Jadi gimana caranya kalau yang memang teman-teman terdaftarnya 2018 ya berarti ajukan aja pembetulan SPT, kemudian kontak AR-nya bahwa tolong nih saya sudah mengajukan SPT pembetulan, mohon dibantu untuk diteruskan atau diupdate di aplikasi KSPP-nya gitu, atau DJP online-nya ya. Nah, bagaimana Bang kalau ternyata SPT 2018 kita sudah dilakukan pemeriksaan atau sedang dilakukan pemeriksaan, gimana nih? Kan kita ketahui bahwa kalau SPT kalau sudah dilakukan pemeriksaan tentunya tidak boleh lagi dilakukan pembetulan. Itu udah aturan di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang KUP. Itu udah ketentuan baku bahwa SPT yang udah diperiksa itu nggak boleh dilakukan pembetulan. Terus gimana dong gitu? Nah, tenang teman-teman, tidak perlu khawatir. Setiap masalah pasti ada solusinya. Jadi untuk yang sudah dilakukan pemeriksaan harus dicek nih dapat melakukan perubahan KLU melalui penyampaian permohonan. Jadi gini, kalau udah diperiksa, kalau ternyata tidak sesuai gitu ya, udah diperiksa nih tapi ternyata nggak sesuai dan kita sehingga berakibat kita tidak bisa daftar insentif pajak. Nah, yang harus dilakukan teman-teman adalah uh, lakukan penyampaian permohonan lah. Gimana dong? Bukan penyampaian SPT, bukan menyamai SPT, tapi lakukannya kalau yang udah diperiksa. Tadi kan kalau yang belum diperiksa dan terdaftarnya sebelum tahun 2018, lakukan pembetulan SPT. Nah, bagaimana kalau yang sudah diperiksa SPT-nya? Nah, lakukan permohonan. Biasanya di bagian pelayanan KPP. Kita minta formulirnya, perubahan KLU sesuai dengan yang ketentuan terbaru yaitu Per 04 tahun 2020 ya kan. Teman-teman bisa download juga di Per 04 tahun 2020. Kemudian diajukan atau di email kepada KPP setempat untuk minta perubahan KLU. Nah, kalau itu ya, jadi biasanya KPP setempat akan merespon dengan melakukan perubahan KLU sepanjang teman-teman melampirkan bukti pendukung, ya seperti mungkin NIB-nya,
akte pendiriannya memang salah gitu kan, ternyata salah antara akte pendirian dengan yang nggak sesuai dengan izin-izin seperti SIUP atau NIB, ternyata nggak sesuai. Nah, lampirin aja semua bukti-bukti pendukungnya gitu ya. Kalau perlu di store ya, foto atau apa boleh aja gitu. Yang penting teman-teman minimal sesuai dengan persyaratan itu ditambah dengan bukti pendukung lainnya. Atau kalau ternyata tidak perlu dilakukan karena sudah sesuai gitu, tidak perlu karena telah sesuai dengan keadaannya. Nah ini, tapi kok belum bisa? Nah itu kan lagi-lagi menghubungi AR ya. Jadi AR itu fungsinya banyak, teman-teman bisa memohon bantuan kepada AR untuk mengupdate ya kalau memang sudah dilakukan pemeriksaan. Ternyata sudah sesuai nih, ya udah. Tapi tetap nggak bisa hubungi AR-nya, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi counter karena setiap wajib pajak pasti ada yang membawahi AR-nya. Telepon aja KPP-nya, cari tahu siapa AR yang membawahi teman-teman, atau bisa melalui profil DJP online juga untuk mengetahui siapa AR kita gitu ya. Nah, ini untuk pasal 21, 22, 25 sama ya, caranya seperti ini teman-teman ya gitu. Dalam hal mencantumkan SPT berstatus normal kebetulan termasuk dalam nah ini jadi yang berbeda ya. Jadi tadi ya, ini tindak lanjut dari tadi, ternyata berbeda dengan SKT atau masalah pajak, maka pemberi pajak tetap berhak mendapatkan fasilitas itu. Boleh di SE29 tetap boleh kok gitu. Yang penting keadaannya sesuai gitu dengan sebenarnya, tetap dapat. Nah, dan perbedaan data tadi ditindaklanjuti secara jabatan dalam master file pajak. Oleh siapa ya? Oleh AR-nya gitu. Oleh AR-nya ya. Jadi kita nggak bisa merubah secara jabatan sebagai wajib pajak, hanya petugas pajak yang boleh yang bisa melakukan master file perubahan secara jabatan itu dengan menghubungi AR-nya. Kita kontak AR-nya ya. Jadi itu tips dari saya teman-teman ya. Kemudian untuk kalau salahnya di KITE atau di apa namanya di izin PDKP sama menghubungi juga AR-nya gitu. Ternyata kita KLU nggak masuk, tapi secara KITE atau secara izin di kawasan berikat masuk, ya udah bisa pakai itu juga gitu. Tapi di aplikasi error bang, lagi-lagi minta bantuan kepada AR-nya, minta petunjuk gimana caranya gitu ya. Secara aturan sudah difasilitasi gitu. Artinya ketika ngomong jabatan, teman yang akan melakukan jabatannya adalah rekan-rekan AR di KPP, di mana teman-teman terdaftar gitu. Nah ini untuk yang 21, ini untuk merubah yang insentif A21. Nah gimana kalau insentif final DTP atau UMKM? Ada ini juga ada sedikit ini ya perbedaan. Kalau untuk yang UMKM, kalau misalkan teman-teman ternyata UMKM nih, nyatanya omset masih di bawah 4,8 gitu kan, belum 3 tahun, atau orang pribadi belum 7 tahun untuk harus menggunakan pembukuan. Pokoknya masih kriteria sesuai dengan PP 23 tahun 2018 lah gitu ya. Tapi kok nggak bisa ya daftar di DCP online, kok error gitu. Nah, teman-teman langsung aja daftar di sini di layanan sistem menghubungi KPPS tempat untuk dibuatkan laporan melalui LASIS atau layanan sistem ini. Tentunya menghubungi petugas di KPP terdaftar setempat, baik itu AR atau petugas pelayanan. Silakan untuk minta dipandu. Nanti akan ditindaklanjuti paling lama 2 hari kerja setelah teman-teman mengajukan permohonan untuk mengajukan problem yang ada ketika mengajukan insentif PPh insentif PPh final ya, UMKM gitu. Ya segitu aja teman-teman tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ada 2 ya, kalau untuk yang 21, 22, 25 dan PPh itu yang tadi ya, yang tadi yang di nomor 9 tadi, poin 9 di SE 29.9, sedangkan untuk yang di insentif final teman-teman baca di SE 29 poin 6 ya, poin 6. Nah, ini penting teman-teman. Jadi jangan sampai katanya-katanya, tapi kalau bisa baca aturan sendiri deh gitu biar teman-teman punya pegangan, punya landasan. Jadi saya selalu menekankan baca aturannya langsung gitu ya. Oke, gitu aja. Mohon maaf kalau misalkan tidak ada kesalahan kata-kata atau keliruan. Silakan komen atau bertanyakan lagi kalau masih ada yang kurang jelas gitu ya. Dan mohon maaf nih karena keterbatasan waktu saya tidak melakukan edit-edit sehingga karena ya tadi keterbatasan waktu. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi perpajakan terupdate. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.